Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, mahasiswi Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu sistem pakar untuk mendiagnosa autisme dan ADHD pada anak dengan metode forward chaining berbasis Android. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan aplikasi sistem pakar ini, yaitu Bapak Zamaluddin Eskom Mkom selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Nia Komalasari SSI Mkom selaku dosen pembimbing 2. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi pembuatan sistem pakar ini, yang pertama yaitu teknologi komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini memberi pengaruh di berbagai bidang keilmuan. Salah satunya yaitu bidang kesehatan, di mana komputer dapat menyerupai kemampuan dari seorang pakar atau ahli dalam mendiagnosa atau mendeteksi adanya gangguan pada seseorang yang disebut dengan sistem pakar. Lalu ada autisme dan ADHD. Autisme merupakan gangguan dalam tumbuh kembang anak yang menyebabkan anak sulit untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial. Sedangkan ADHD atau kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif pada anak. Untuk mendiagnosa atau mendeteksi adanya gangguan pada seseorang anak yang memiliki autisme dan ADHD, perlu bantuan seorang pakar, yaitu psikolog. Namun, di tempat penelitian yang saya lakukan, tidak tersedianya tenaga ahli atau psikolog, sehingga diagnosa dilakukan oleh pihak terapis dan guru yang ada di sekolah. Sehingga dibutuhkannya suatu sistem pakar yang dapat mendiagnosa autisme dan ADHD pada anak, sehingga dapat dilakukan penanganan atau terapi sedini mungkin untuk perkembangan anak. Adapun tujuan dalam pembuatan sistem pakar ini yaitu membuat sistem pakar berdasarkan knowledge base yang dimiliki seorang pakar dan kemudian diimplementasikan ke dalam sistem pakar menggunakan metode forward chaining berbasis Android yang dapat membantu terapis, guru, dan orang tua dalam mendiagnosa autisme dan ADHD pada anak berdasarkan gejala dan perilaku yang ada, serta mendapatkan informasi dan solusi penanganan sedini mungkin pada gangguan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi sistem pakar ini. Untuk dapat mengakses aplikasi sistem pakar ini, user dapat menggunakan smartphone Android yang sudah terinstal dengan aplikasi sistem pakar ini. Di sini saya menggunakan emulator yang tersedia pada Android Studio. Pertama-tama, kita melakukan run untuk menjalankan aplikasi sistem pakar ini. Kita tunggu sampai proses runnya selesai. Setelah proses runnya selesai, maka akan muncul tampilan onboarding. Tampilan onboarding di sini menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi sistem pakar ini. Di sini username. Di sini user dapat melakukan login dengan cara menginputkan email dan password. Apabila user belum mempunyai akun, maka user harus melakukan register terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka bisa langsung login dengan cara memasukkan email dan password. Kita klik login.
Kita tunggu sampai proses loginnya berhasil. Setelah proses loginnya berhasil, maka akan muncul tampilan halaman utama. Di tampilan halaman utama ini berisi menu-menu yang terdapat dalam aplikasi Sistem Pakar ini. Untuk melakukan diagnosa, kita memilih menu diagnosa. Maka akan muncul menu diagnosa. Pilih mulai untuk melakukan diagnosa. Di sini, orang tua atau terapis dapat menginputkan data diri anak yang akan dilakukan observasi. Lalu next. Maka selanjutnya akan muncul tampilan diagnosa. Di sini kita dapat memilih dengan cara menceklis gejala-gejala yang terdapat pada anak. Dapat disesuaikan dengan gejala yang ada pada anak. Lalu selanjutnya diagnosa. Maka akan muncul data diri siswa beserta hasil diagnosa atau hasil diagnosa sementara pada anak. Di sini kita dapat melihat histori atau riwayat dari diagnosa. Selain menu diagnosa juga terdapat menu-menu lain seperti menu informasi. Menu informasi ini berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan gangguan yang diderita. Ini definisinya, gejala, serta penanganannya. Lalu juga ada menu video. Menu video ini berisi video-video edukasi dari pakar atau ahli yang berkaitan dengan gangguan autisme atau ADHD. Dapat juga ditampilkan full screen. Seperti ini. Selain menu video juga terdapat menu bantuan. Menu bantuan di sini berisi petunjuk cara menggunakan
menu-menu yang ada dalam aplikasi Sistem Pakar ini. Ada bantuan cara menggunakan menu diagnosa, menu video, dan menu informasi. Dan yang terakhir terdapat juga menu tentang. Menu tentang ini di sini berisi informasi tentang penulis atau pembuat aplikasi Sistem Pakar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Sistem Pakar ini. Semoga aplikasi ini dapat membantu orang tua, terapis, atau guru dalam melakukan diagnosa, sehingga dapat melakukan atau dapat menentukan jenis penanganan yang sesuai dengan gangguan yang diderita anak.